Zaman dulu tuh ya Fer ya. Tahun 99 kita udah ngasih demo. Oke, 10 lagu. Sorry ya, gak ada yang bagus. Terus kita kasih lagi 7 lagu. Oke. Sorry, gak bagus. Bikin lagi. Akhirnya diterima 1, lalu kedua, ketiga, sampai 10 lagu. Jadi it takes 2 years ya. Jadi bikin lagu. Album pertama itu. Yes. Uya itu sama Anton adalah teman-teman di Tenda Mangkal Prambors. Dan mereka tuh pemenang-pemenangnya. Jadi gue mengenalnya mereka ya dari SMA itu. Okay. Jadi gue ngambil-ngambilin orang-orang yang memang, yuk kita bikin yuk gitu. Berapa album akhirnya? 4 album. Setelah itu akhirnya menghilang. 2007 pas gue hamil. Ulang tahun ke 30 tahun, Fer. Waktu itu Tofu lagi tour ke New York. Gue sempat mikir, ini gue kerja dari 17 tahun dan kerjanya selalu di panggung terus gitu. Gue ngerasa kayaknya udah nggak nyaman guenya. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Fla Tofu. Ini terkenalnya Fla Tofu. Fla Tofu ya. Namanya Fla Priscilla. Priscilla. Iya. Ini salah satu yang zamannya bareng sama Elemen pada saat itu ya, kita tahun 2000-an. Lu tahun 90-an ya? 90-an sih kalau musisi. Yeah. Jadi music 2000. 2000 kan? 2000, 2001. Jadi kita bareng tuh pada saat itu. Jadi cuman gue udah lama gak ketemu. Lama banget. Sama Fla, jadi alhamdulillah. Kita dari bulan apa gue minta? Mei ya? Mei. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. CPU 2 tahun gue. Maaf ya Fer, baik banget Fer. Kok sekarang kayaknya lu lebih bersinar gitu. Bersinar. Alhamdulillah lu muda terus kayaknya. Masa sih muda terus? Enggak lah. Iya, gue umur 49 sekarang. Enggak. Dulu pas zaman Tofu lu kayak 24. Setahun bedanya ya, 49 tahun. Enggak, dulu kan umurnya 23, 24 ya kan. Iya, ya. Zaman gue siaran juga gue 18 tahun, 19 tahun. Umur segitu ya? Iya. Oke. Gitu. Kita pasti kalian udah tahu Tofu udah lah. Sekarang Fla ada di sini. Cuman kan gue pengen tahu nih awalnya, kita pengen tahu. Fla, lu asli orang Jakarta? Gue enggak juga sih, bukan Jakarta. Bokap gue orang Jawa Tengah, Sragen. Orang Jawa. Tapi gue juga nggak tahu karena nggak pernah ke kota bokap. Oh, lu bukan lahir di Jawa? Tapi gue lahir di Bandung. Oh, Bandung. Dari Bandung. Dan lu grow up di Bandung gitu? Enggak, gue cuma lahir aja. Oh, lahir aja. Nyokap gue punya keluarga, ada keluarganya di Bandung. Jadi numpang lahir aja sebetulnya di Bandung. Jadi habis numpang lahir terus langsung Jakarta. Terus bayi gue di Europe. Sempat di Belgrade sekarang. Jadi di Belgrade gitu. Dulu namanya Yugoslavia. Gue tinggal di sana sampai SD kelas 1. Emang lu ada Enggak, karena bokap tugas. Oh, bokap tuh diplomat. Bokap diplomat. Oke. Jadi dari bayi gue di sana. Terus gue kelas 1 SD pulang. Gue ke Jakarta pulang. Rumah gue di Tebet dulu. Oke. Sampai kelas 2 SD. Oke. Kelas 3 SD gue berangkat lagi, bokap tugas lagi. Ke Saudi lagi? Arabia. Saudi Arabia, lu berarti tinggal di Jeddah? Di Jeddah dulu setahun, terus capital city-nya pindah waktu itu, terus gue ke Riyadh. Sisanya 4 tahun. Oh, berarti lu sampai bisa SMP. umroh terus tuh? Dulu umroh. Iya, sampai SMP iya, pas di Riyadh sih jauh, pas di Jeddah nggak jauh. Nah pas SMP kelas 1, naik kelas 2 SMP, bokap nyokap masih di luar, gue pulang ke Bandung karena ada saudara di sana kan, saudara nyokap. Keluarga nyokap. Jadi gue mulai SMP, kelas gue di Bandung. Gue sempat tinggal di Bandung. Lu berarti ada sekolah di Bandung? Pernah? Ada, di SMP. SMP. Lu menjadi orang yang pindah, lu kayak Sarah Sechan tuh ya, juga tuh ambil diploma. Pindah-pindah ya? Pokoknya orang yang itu kan. Pindah-pindah gitu. Oke, Nirina Zubir, banyak gitu. Iya betul. Nirina sama bokap gue. Sama, sama. Maksudnya kita sama-sama di Deplu ya. Iya, Deplu, iya. Enak gak sih? Pindah-pindah. Kalau gue ngebayangin ya, lu baru punya temen deket di sini tuh pindah lagi. Adjusting terus sih, Fer. Adjusting terus. Jadi kayak SD 4 kali pindah. Iya. SMP 2 kali pindah. SD itu dari Yugo Indonesia terus ke Jeddah ke Riyadh kan 4 kali ke sekolah. Jadi harus adjusting gitu. Berarti SMP, lu end up terakhir
SMP langsung Bandung, udah Bandung, selesai, nggak ke keluar Jakarta, lagi. ke Jakarta. Iya, ke Nggak, Jakarta. bokap keluar lagi tapi gue nggak ikut. Lu nggak ikut? Karena gue SMA di Jakarta itu gue udah siaran di Prambors. Oh iya, Jadi gue dulu penyiar ya? Iya penyiar. Jadi udah siaran di radio. Umur berapa penyiar? 17. Masih SMA kelas 3. 17 tahun di siaran, berarti 17. lu di sini nggak ada nyokap bokap ya? Gak ada. Dari di Bandung udah nggak ada. Jadi banyak sendiri sih. Ada keluarga aja gitu. Ada keluarga tapi kan bokap di luar, bolak-balik. Jadi banyak tinggal sendiri. Tinggal sendirinya tuh masalah. Sama saudara, dititipin saudara gitu. Terus gue ke Jakarta pas bokap udah pulang dari luar negeri, cuma setahun bokap harus udah pergi lagi kan. Ya gue kan udah kerja SMA. Jadi Iya. jadi ya juggling between sekolah, terus siaran, radio, terus dulu presenter TV juga kan. Awal 90-an tuh. Ntar lu sebelum menjadi Tofu, yang orang tahu kan lu Tofu ya, penyanyi. Lu tuh pernah siaran TV? Iya, presenter TV dulu. Kayak bawain acara. Banyak acaranya, cukup banyak, lebih dari 10. Gue pikir tuh lu setelah nyanyi lu jadi presenter. No. Oh, Jadi enggak ya? siaran dulu, abis itu presenter TV dulu, baru gue nyanyi. Oke. Gitu. Oke. Lu jadi presenter, berarti lu udah punya pemasukan sendiri dari kecil? Financially independent umur 17. Udah sendiri Kuliah tuh maksudnya? sendiri, bayar semua sendiri. Dan lumayan, udah jadi presenter TV kan lumayan ya. Maksudnya pada saat itu kan berarti 17 tahun 90 akhir ya? 93. Iya, oh, 93 udah ada penghasilan. 93 gue masih manggung festival-festivalan. Sama aja lah, Fer. Lo kan dari umur 15 juga udah aktif. Nah, gitu. Jadi ini nanti yang akan gue ceritain kenapa gue ada satu yang gue bakal nanti tanya sih. Karena sekarang itu gue sampai tadi gue ada kayak goosebump karena lu tiba-tiba bisa ngelihat energi gue ternyata gimana gitu, dan itu anjing gue udah mati, gue anjing benar semua lagi. Yang gue rasain juga gitu. Tapi ntar boleh nggak gue nanya Boleh. nanti ya? Yes. Ini keren. Oke. Lu menjadi presenter dan segala macam. Kan udah enak tuh. Karena lu enjoy with that kan? Yes. Berarti lu memang lu orangnya ekstrovert ya, lu seneng gitu begini. Gue ekstrovert karena pekerjaan gue yang menuntut gue untuk ekstrovert. Kan gue penyiar, 18 tahun gue siaran. Orang malah bisa siaran kalau introvert. Iya, kan? tapi kan ekstrovert itu kan how you express your self ketika dilihat orang. Tapi sebetulnya deep down inside gue orangnya introvert sih. Maksudnya gue nggak share cerita hidup gue ke orang-orang banyak gitu. What's happening to me atau apa. Introvert tuh bukan mute ya? Just Introvert choose itu, your... you choose your vibe. Kalaupun lo ngeliatnya extrovert, mungkin lo ngeliatnya di TV. Ketika gue interview, ya pasti gue banyak ngomong. Iya, betul. Karena represent my band waktu itu. Tapi kalau ngobrol segala macam ya, gue nggak terlalu, bukan tipe yang, karena sensitif sama energi itu dari kecil ya. Oh, dari kecil lu udah Yes. sensitif. Iya. Orang sensitif. Ya. Oke, kita ke Tofu dulu. Oke. Akhirnya lu dari penyiar, kenapa lu bisa bikin Tofu? Dan kenapa namanya Tofu kan tahu ya? Nah, itu tahun berapa ya? 1999. Jadi gue banyak bikin lagu. Oh, lu tuh komposer ya? Ya, jangan bikin lagu, tapi bikin lagunya otodidak gitu. Cuma gue mikir Buat lu sendiri? buat gue sendiri waktu itu suka oke. bikin lagu gitu. Gimana caranya mau nyanyi? Terus gue kayak cobain deh gitu. Waktu itu Iso keluar dari Ada Band ya. Iya. Ya, Iso kan dulu ada band suami gue. Gue pacaran sama dia dari umur 18 setengah Iso tuh tahun. dulu main... Keyboard. Oh, oke. Keyboard. Sebelum Krisna ya berarti? Sesudah, jadi dia ke Krisna elektroniknya. dulu baru itu ya? Krisna Oke, kan oke. pianis. Iya. Dia lebih ke elektroniknya. Oke, Karena oke. dia kayak sound-soundnya pakai VX. Iya. VS. Inilah synthesizer Groovebox, lah, synthesizer ya. Groovebox kayak gitu zaman itu. Jadi akhirnya dia mulai aransemen lagu gitu. Dan dia disuruh BMG juga. Waktu itu di BMG Entertainment ya. Oh, waktu lu di Tofu udah nikah? Udah, gue nikah tahun 2001, Fer. Waktu gue umur Oke. 24. Jadi gue pacaran 18 setengah tahun. Tapi Tofu keluar... Tohu keluar tahun 2001.
Oh pas lu nikah Nah, juga? jadi gue nikah nggak lama Tofu keluar, tapi gue udah nikah karena gue pacaran udah kayak 5-6 tahun gitu. Karena gue dari tingkat 1 gitu. Oh lu pacarannya udah lama? Udah lama, jadi gue dari gue 18,5 tahun. Kan Tofu umur Berarti 24. yang punya mantan ya? Ya itu ya, agak kurang pinter ya. Lo banyak ya? Kebetulan. Gitu. Oke. Karena gue emang tipe orang yang agak susah suka sama orang gitu. Oh oke. So kayak Picky ya? bukan picky, kayaknya yang udah ya udahlah gitu, banyak yang naksir dari SMA kayaknya I don't see myself needing other person Oh, gitu. lu udah dari kecil udah gue Gitu, sendiri juga jadi gua gue bisa, nggak terlalu banyak nggak mantan, penting. memang Nggak perlu betul. orang lain menurut lu ya. Iya Udahlah, begitu gitu. ya, hyper independent. Hyper independent ini banyak nih orang. Nih sekarang yang banyak merasakan hyper independent itu Hati-hati adalah tuh, Gen Z. Gen Z tuh kadang-kadang suka gitu sekarang. Gitu ya. Iya. Tapi Karena hati-hati itu kalau di aspek lebih dalam pasti ada blok-blok traumanya gitu. ini nih nanti nih, ini lu nggak boleh berhenti nih, lu harus dengerin itu terus. Oke, lu jadi Tofu. Itu berarti yang produserin Iso dong? Iso produserin, musik semua kita yang bikin. Iso dong bikin? Aransemennya ya, tapi kita yang ngarang semuanya. Oh, oke. Jadi Tofu itu dulu 4 album, semua lagunya kita yang bikin. Berarti nggak ada orang lain ya? Nggak ada campur tangan. Lu cuma your band lah ya? Dan Iso disuruh dituntut untuk membuat aransemen pop, dance. Mungkin ada sedikit hip hopnya segala macem gitu. Yang pertama keluar yang itu kan? Itu kan? 2001 itu bikinan lu? Itu bikinan semuanya sih. Itu kayaknya anak-anak deh. Notasi? Notasinya bareng-bareng juga sih. Iya, maksudnya waktu berarti itu dari masih ada Uya ya, iya, dulu ya, masih ada Uya. Uya Anton. Terus kayak circle bassnya Iso yang bikin. Kadang-kadang kita suka bareng-bareng juga duduk. Kan itu meledak tuh langsung lagu itu. Iya ya. Nah, pada saat itu yang gue mau tanya di kepala gue nih, lu kan seru dan menurut gue waktu itu adalah lu kayak hip hop juga. Iya karena bajunya ya. Karena gitu ya. Gitu kan, nadanya tuh dance banget terus ini. Easy listening ya. Oke, easy Itu karena BMG, jadi susah banget zaman dulu tuh ya Fer ya. Tahun 99 kita udah ngasih demo. Oke, 10 lagu. Katanya BMG Entertainment, sorry ya, gak ada yang bagus. Lagunya udah itu belum? Belum. Oke. Tapi lagu yang lain lagi. Terus kita kasih lagi 7 lagu. Oke. Sorry, gak bagus. Bikin lagi. Itu sampai 2 tahun. Jadi memang zaman dulu tuh susah banget ya. Susah banget menjadi Susah seorang banget. musisi itu susah banget Iya, gitu. iya, Jadi benar. memang tapi di situ mental kita ditempa ya. Kita menghargai proses. Oke. Kita menghargai bahwa segala sesuatu itu emang nggak bisa instan dan emang lo harus sabar dan kreatif energi lo memang harus dipush untuk membuat To itu. the limit ya? Iya, to the limit gitu. Akhirnya diterima 1, lalu kedua, ketiga sampai 10 lagu. Jadi it takes 2 years ya. Jadi bikin lagu. Untuk album pertama itu. Yes. Nah, gini, tapi konsep lu rada aneh sih. Apakah lu waktu bikin konsep Tofu itu adalah lu R&B, terus lu juga Gue lebih ke pop sih sebetulnya. iya ada dance-nya, ada popnya, ada ininya. Tapi memang konsepnya ada lucunya juga. Sebetulnya Karena enggak ya. ada Uya di sini waktu itu udah mulai lucu soalnya. Waktu itu. Ya, Nah, walaupun dia belum jadi komedian ya pada saat itu ya. Waktu Ya, itu, lu belum jadi jadi komedian. Uya itu sama Anton adalah teman-teman di Tena Mangkal Prambors. Oh, dia juga Dia mereka penyiar pemenang-pemenang. No, pemenang-pemenang. Jadi zaman dulu tahun 90-an 2, 93, gue tuh menang Tena Mangkal Prambors juga. Makanya gue jadi penyiar di Prambors. Jadi tidak ngelamar, tapi gue ikut dong untuk ngelamarnya. Kayak ada kayak festival, bukan festival, apa sih? Kayak ada ajang Iya, gitu. ajang gitu Tena Mangkal. Dan mereka tuh pemenang-pemenangnya. Jadi gue mengenalnya mereka ya dari SMA itu. Oke. Jadi gue ngambil-ngambilin orang-orang yang memang, yuk kita bikin yuk gitu. Berarti mereka musikalitasnya juga memang bagus sebenarnya ya. Mereka Kalau bikin ambil lagunya itu kan. lumayan cepat Oh, good, gitu. Bareng kita bareng-bareng. Dan waktu itu, waktu bareng sama Uya belum terlalu komedian juga. Karena memang belum gitu. Tapi turn out pas album pertama dia banyak, karir dia banyak yang ke hal-hal yang mungkin lebih komedian gitu. Kayak talk show-nya dia gitu. Jadi kayak jadi changing image gitu waktu itu. Oke. Oh, berarti sebenarnya bukan di konsep begitu. Tidak di konsep kayak gitu. Tadinya lu biasa aja, cuman karena Uya udah duluan konsepnya sendirinya ke situ, jadi orang ngebacanya begitu. Ya, karena ada dia aja sosoknya cukup kuat kan. Oke. Di album pertama gitu. Dan itu nyanyi semua atau ada, oh lu rapper ya gue nyanyi. Uya rap aja. Oh,
Uya tuh rap waktu aja. itu. Tapi dia ikut ngambil suara ketiga bass bawah gitu. Karena dia juga dulu di Choir juga? ya, dia akapela dulu, dimenangnya gara-gara akapela di Tanah Mangkal. Oke. Gitu. Oh, jadi waktu dulu pas keluar lagu itu sesuatu yang baru nyanyi bertiga. Waktu itu kan ada juga MA sebelumnya. Oh iya, Ya kan? jauh lebih senior sih dia. Iya, lebih senior lagi. Terus ada lagi Lingua yang sebelumnya gitu kan. Dan akhirnya keluar lu dengan Dance waktu itu. Waktu itu tuh gue pengen tanya, lagu slow-nya juga kan lu make it juga kan? Itu Uya yang ciptain Mimpi Terindah. Anjir si Uya, lu tuh bisa, Mimpi Terindah. bikin lagu. Injury Bikin lagu Mimpi Terindah. Mimpi Lagunya Terindah, dia. si Itu Uya. ciptaan dia. Gokil. Terus yang album kedua Aku Padamu itu ciptaan Anton. Oh Anton, gue sempat ketemu Anton, 2010 atau berapa gitu. Iya. Gitu. Oke, make it kan? Iya, lumayan jalan. Jalan. Bukan lumayan Panggungnya jalan, penuh tapi dong. lumayan meledak ya waktu Iya, itu. meledak gitu. Requestnya di mana-mana, terus MTV lah kalau zaman dulu kan. apa namanya jadwalnya penuh, kayak Elemen lah. Iya. Tapi versi ya, kita, sama lah, versinya- kita kan bareng mulu. Tapi kan itu band, kalau kita kan kayak grup gitu. Ya, Tapi oke. sempat ada pergantian kan. Nah, yang itu mau gue tanya. Album kedua, Uya kenapa nggak ada? Nggak Ya, kalau nggak sejalan salah album aja kedua sih. ya? Iya, ya, nggak sejalan secara visi misi band waktu itu. Dan dia menerima itu karena dia juga schedule-nya banyak banget. Dia Dia udah sibuk apa sekali. emangnya? Dia banyak MC. Oh, oke. Jadi MC-nya banyak banget. Sebulan tuh bisa belasan, bahkan mungkin lebih ya, mungkin bisa sampai 20. Jadi memang susah schedulingnya. Oh, oke. Gitu. Jadi ya udah. Oh, waktu itu makanya lu berarti Uya cuma satu album ya? Ya satu album kedua sempat awal-awal banget. Awal. Berarti ikut ada pembuatan repackage. repackage. Tapi pas album berikutnya nggak ada ya? Nggak ada ya. Dia tuh memang berarti Dia solois sih, solo aja. Dia lebih bisa. waktunya nggak ada ya? Susah membagi waktu aja waktu itu, dan ada beberapa visi misi aja kan. Kalau band kan pasti kita harus gini. Ada beberapa yang mungkin nggak match gitu. Oke. Gitu. Itu langsung ganti Arif nggak? Iya langsung ganti. Berarti ini kan 2001. 2003 lu udah Arif? 2002 juga udah Arif. Oh 2002. Akhir udah. Oke. Akhir gitu. Nah ada penggantinya, ada satu lagi nih. Ini penyanyi yang memang digandrungi juga karena bandnya Brown Sugar. Ya Zaman kan? dulu ya. Wah top banget di Bandung kan? Iya. Gila Di itu. Jakarta juga dong. Iya kan di kafe-kafe kan. Iya, Tapi kan iya. dari Bandung dulu awalnya tuh. Wah gila tuh. Brown Sugarnya berarti berhenti dong? Waktu lu Berarti main. jalan terus sih. Nggak, Arif nggak ada dong di Brown Sugar jadinya. Iya. Udah di Tofu. Iya. Nah lu kan kita sempat ketemu akhirnya lu main bertiga udah sama Arif. Arif ya. Di Di mana Kota sih Tua. Fer? I see. Jadi gue lupa inget nih. TV bikin Oh, acara acara Kota TV ya? Tua, jadi lu main juga, gue juga main juga waktu itu di kafe apa Batavia. Batavia? Iya, Ya waktu ampun, itu. syuting ya? Iya syuting. Jadi udahlah. Berapa album? We are so young ya kan? Iya dong, kan saya juga masih kurus. Masih kurus, rambut masih hitam, ya kan? Langsing masih ada belah-belahnya. nih. Jangan ngomong langsing dulu, kita langsing semua Oh. ya kan? Kalian yang langsing, kan ya? Itu syukurilah. Gak apa-apa lah, yang penting baik hati. Yang ya kan? penting sehat dan ada progres hidup itu. Paling penting Yes. itu. Oke. Berapa album akhirnya? 4 album. Setelah itu akhirnya menghilang. 2007 pas gue hamil anak pertama. pertama? Yes. Jadi berhenti itu karena lu hamil. Memang Lu waktu lama itu juga ya dari 2001 nikah, 2007 baru. Berarti betul banyak betul. kosongnya ya? Memang belum ready secara mental guenya. Oh iya memang itu ya. Gue belum ready mental, terus pas udah ulang tahun ke 30 tahun Fer. Waktu itu Tofu lagi tour ke New York. Gitu kan beda elemen belum Bukan sana. gitu. 17 Agustusan di KBRI. Ya apapun lah. Tapi kan pernah keluar negeri Bang. Di LA sama di New York waktu itu. Nah pas gue ulang tahun ke 30 tuh, gue sempat mikir, ini gue kerja dari 17 tahun, dan kerjanya selalu di panggung terus gitu. Gue ngerasa kayaknya udah nggak nyaman gue nya. Ada In rasa, that time? iya in the time pas I hit 30 birthday, Iya, umur 30, gue ngerasa bahwa there's something missing in me gitu. Gue udah akhirnya gue pamit sama anak-anak. Aku pamitan, silakan pada solo aja karena gue Something sekarang like boring or pokoknya udah nggak nyaman aja. Oh iya. Udah nggak nyaman di manggung, syuting gitu karena schedule-nya kan padat banget ya. padat banget dulu kita tuh. Padat banget, kerjanya cuma Kalendernya make up. sama sama kita. Kerjanya cuma make up, syuting, interview.
Pulangnya dengan capek-capek kita mulu, masih party. bulu mata mulu, pokoknya manggung mulu gitu. Aduh, lampu Iya, gitu. Iya. Enggak, this is not gitu what ya. I want. This is Berarti not lu tahun gitu. berapa tuh? Itu 2007. 2007. Oh, 2006 2007 udah 2007 lu punya pikiran gitu? Iya ya. Udah akhirnya udah gue selesai. Tapi memang waktu itu permusikan Belantika Musik Indonesia memang berubah ya. Banyak Melayu masuk, banyak hal berubah. Akhirnya gue bilang sama anak gini, kita paksain pun ada regenerasi. Betul. Kalau kita paksain terus, energi kita untuk sesuatu yang belum tentu ada feature-nya. Karena pasti ada stop-nya. Jadi mendingan mumpung masih pada muda, create something, just do your solo, do whatever you want. Nanti 7 years from now, pasti kita thankful. Ada hal-hal yang kita bikin gitu. Karena kalau kita terus gitu, karena gimana pun juga, kita harus memiliki kesadaran gitu bahwa nggak bisa juga kita di panggung belum tentu gitu. Jadi ya udah di situ gue pamit. Tapi kita baik-baik. Semuanya agree dengan itu. Agree, mereka agree. Kan Arif nggak lama solo juga. Iya. Dia tinggal di Jawa ya, gimana? Dia di Semarang sekarang. Semarang, Dia iya. di Semarang. Dia menikah sama orang Semarang. Orang gitu. Semarang. Anton juga bekerja di kadang di luar Gresik, kota ya. kadang di Gua Indonesia ketemu Baru, dia di mana-mana. tuh masih ada di radio kalau nggak salah. Iya, dia sempat di radio juga. Nah, itu jadi itu ibaratnya kesepakatan kalian, yuk kita break dulu yuk gitu, ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi pada Bubar atau break? ya pasti bubar sih. Karena kan gue juga hamil ya kan. Terus Oke. udah lagian regenerasi banget waktu itu, lo berasa kan? Tahun sih. 2007 itu. Elemen break juga pada saat itu, karena jadi kita memang sekarang back banyak off juga. ada banyak deburan musisi-musisi yang sangat berbeda dengan angkatan kita tahun 2000-an. Iya. Semua gue ngeliat kanan kiri nih, semua pada break Back gitu. off, Karena semuanya memang demand-nya mundur udah dulu. mulai berubah. Karena kita juga dulu ya, waktu kita tuh mau bikin album lagi tuh, lu bisa nggak kayak Kangen Band atau nggak kayak ini? Iya. Nggak bisa, gue bilang gitu susah, gue bilang dulu. Pasti lebih ke Melayu dulu. Iya, ya udah. Akhirnya kita tahu diri, kita kayak ya nunggu jadwal. Iya. Kalau memang masih ada jadwal manggung Iya. gitu. Karena Cuma memang gitu ya doang. berubah ya, namanya nggak ada yang Eranya stagnan berubah. ya. Pasti semua eranya berubah. Ya Melayu Invasion lah waktu itu kan. Gue sempat bikin project sama ISO sama suami aku. Apa ya itu ya, Sparkling DJ ya? Saint ya. Jadi lagu elektronik tapi bahasa Inggris indie ya. Oke. Nah itu kan lu manggung lagi. Tapi kan manggungnya itu very simple dan pergi cuma berdua. Latihannya bukan juga yang di bukan spotlight dan kalau di Tofu kan gimana-gimana. band. Ya, Tofu ya, itu ya, selalu ya, band. ya. Jadi walaupun kita trio, tapi kita punya sound engineer. ini, Kita kalau berangkat 14 orang Ya gitu. real band lah untuk Real band nggak gitu. bisa pakai -1 atau Iya, sangat jarang pakai -1, selalu Kecuali band-band. TV. Kecuali TV ya, bahkan lip sync kadang-kadang. Kok lip sync sih ya udahlah ya. Disuruhnya ya. Iya. Oh Gitu. Akhirnya sempat di Sparkling Saint itu, tapi nggak Nggak terlalu ada tuh lama, rasanya. 5-6 tahun. Lu sayang ya orang-orang kita udah di titik sini. Enggak tuh. waktu Nggak ada itu. sih. Ya. Nggak ada ya? Gue selalu mengembrace setiap chapter hidup gue dengan Salah satu dari kalian bertiga itu. Nggak ada. Sama semua sepakat. sepakat sih ya udah gitu. Karena waktu itu gue lagi hamil juga. Ya. Wah, pas gue hamil itu gue pamit, kita lagi manggung di Esplanade Singapura. Mangganya jauh-jauh ya. Enggak, itu karena memang guenya bikin promotion package gitu. Iya. Gue suka. Oh, lu tuh orangnya seneng gue gitu ya? Oke. Jadi gue sempat ke Jepang juga, ke Kyoto. Jadi memang kayak gitu tuh kita sendiri sih. Jadi waktu itu gue yang sering. Lu yang ini ya, aktif jadi, lah. Pada zaman dulu tuh kan nggak ada sosial media ya kan. Manajemen. Ada manajemen, tapi untuk yang mau di luar negeri itu gue yang usahakan. punya pikiran ke situ Ya lah. pikiran dan gue usahain sampai kejadian gitu. Terakhir di Esplanade itu terakhir. Terus gue lagi hamil tuh. Udah mau, ya udah hamil Oh jadi kayaknya. pernah lu lagi hamil maksudnya? Ya terakhir deh pokoknya. Hamil Di Kalimantan itu. Sebulan apa 2 bulan Oh, gitu pas pokoknya. belum kelihatan. Nah itu lucu banget tuh pas Gua gue pikir hamil udah tuh di berapa Bontang. Lo inget nggak dulu ada Gudang-Garang Rock Music Competition? Iya. Kan gue jadi presenternya. Oh lu presiden tuh ya? Yang Indosiar itu. Oke. Iya. Itu kan kayak panjang banget ya kan. Jadi rock competition seluruh itu kan. Nah itu tuh Tofu juga manggungnya lagi banyak tuh. Jadi gue lagi manggung di Bontang. Terus ada namanya Tanah Grogot. Oke. Oke, jadi lo kalau ke Balikpapan itu lo kayak ke pelabuhan dulu. Iya. Terus lo Gua kayak tahu. naik ferry dulu. Iya, gitu. Kayak 2 jam atau berapa gue lupa. Nah dari situ naik mobil lagi kayak 4 jam gitu. Iya. Baru nyampe kotanya. Nah gue lagi manggung di daerah situ. Lagi tur area-area situ. Oke. Gue harus balik
di tengah-tengah manggung itu, gue sakit perut gue. Waduh. Karena gue pakai high heels ya, secara badan masih iya, kecil ya kan, iya, high heels. Kok ini kayak mau copot gitu perut gue, dan ternyata gue di situ hamil. Gue jadi di mana di lobi hotel gue beli test pack, dan gue hamil di situ. Jadi sebelumnya manggung lu nggak tahu loh? Gue nggak tahu, gue lagi tour yang nggak karu-karuan gitu, dia turnya jarang tidur gitu. Terus gue hamil, gue kesakitan. Padahal besoknya gue harus ke Indosiar karena gue stripping untuk presenter Gudang Garam Rock Competition itu. Mati. Terus gimana? Jadi gue bilang ini harus kontrak, gue nggak mungkin. Jadi gue sambil megangin perut gue nih, gue dari berapa jam perjalanan, lalu gue naik kapal feri itu, lalu ke airport, lalu gue pulang, terus gue ke rumah, terus gue ke Indosiar, besoknya lagi subuh gue langsung ke airport lagi, ke Tanah Grogot lagi. Dengan perut kesakitan itu, karena gue baru tahu gue hamil. Di sini gue bilang Lu bahwa ngapain di sana lagi? karena gue lagi tour. Oh iya. Di daerah Bontang, bukan Bontang, ya? Di Tanah Grogot, maaf berarti ya, masih ada salah area. banyak ininya Iya, lagi. pokoknya di daerah situ Tanah Grogot namanya. Iya, gitu. gue tahu. Jadi gue kesakitan. Di sini gue mikir, ini kayaknya nggak mungkin ya dengan gue makannya sembarangan. Karena kan kita masih muda, agak nggak bener juga ya kan, tidur apa nggak terlalu care sama kesehatan gitu. Iya sih. Tur bukan Bontang, maaf, Tanah Grogot itu beda area. Nah akhirnya gue putusin bahwa gue nggak mungkin nih hamil. Oh, karena itu ya? Iya, terus akhirnya pulang dari sana tuh langsung ke rumah sakit Bunda tuh, langsung ngecek gitu. Berarti lu Positif. nyelesain dulu kontraknya? Ya, terus udah gitu. Habis itu udah langsung? Ya akhirnya gue bilang gue harus kontrak yang di depan gue usahakan dulu, karena gue takut keluarkan. Kan gue itu pernikahan gue tahun ke-6 juga. Oh iya. Dulu 2001, lumayan panjang juga gitu. ya? Jadi kan gue takut ini apa mau keluar atau gue mau keguguran karena sakit, Fer. Lu nggak tahu juga ya? Karena sakit dan panggungnya penuh. Jadi gue bilang bahwa kita selesaikan yang di depan, tapi abis ini gue udah kelar. Gue mau hamil dalam keadaan tenang. Oke. Dan di saat itu juga pas ulang tahun ke-30 gue udah berasa bahwa udah nggak terlalu menikmati gitu spotlight gitu, ditambah hamil itu. Oke. Jadi berhenti tuh waktu itu, Gareth ya. Jadi akhirnya lu berhenti. Yes, dan 2007. ini sesuatu yang lu pengen juga kan? Iya, lu it's punya time lah gitu. Ya, this is the time. Dan lu fokus akhirnya di situ. Gue fokus di mengurus anak mengurus itu. anak, dan gue memiliki kehamilan yang tidak terlalu lancar, Fer. Maksudnya gimana tuh? Jadi anak gue itu dari umur 7 bulan gue udah divonis bahwa anak gue ada sesuatu nih, karena air ketuban gue banyak banget, tapi kayak nggak bisa digest sama si baby gitu. Jadi gue bolak-balik ke rumah sakit tuh. Jadi fokus gue adalah how to save this baby gitu. Iya. Akhirnya bayinya harus dikeluarin di week 33 lewat 3 hari. Di week ke-33? Yes, karena umbilical cord-nya itu kayak ketarik gitu. Umbilical cord ada 3 ya. Iya. Ini cuma 2. Satunya ada tapi manteng. Jadi dokternya bilang, kamu harus bangun setiap 3 jam, ambil piring, diketok teng. Blok, bunyi nggak? Geletak-geletak. Kalau perut hamil tuh kayak geletak-geletak gitu. Iya. Kalau seandainya dia nggak gutek, pokoknya setelah 3 tahun, Nggak gerak? kita langsung operasi. Okay. Karena takut putus. Dan gila banget. Aneh aja ya? Iya, dan waktu itu basis gue juga baru mengalami hal yang sama di week ke-9, 9 bulan. Jadi gue udah fokus gue adalah akhirnya keluar tuh babynya. Aman? NICU sebulan. NICU itu apa? NICU tuh babynya masih Nggak boleh pulang ya? belum pulang. Masih di sana ya? Okay. Pulang. Jadi dari rumah sakit ASI ke Bunda gitu sebulan. Oh, berarti bukan yang baik-baik aja waktu itu ya? Iya, jadi udah fokus ke anak gitu. Terus masih ada lagi tuh, dia ada problem kesehatan. Pokoknya banyak hal-hal gitu. Jadi ya, memang gue di situ bukan yang baik-baik aja. Iya, belum baik aja. Jadi gue fokus di situ. Gue udah mulai banyak mengobservasi, mengamati tentang hidup ya, tentang hidup. Pasti ada sesuatu nih gitu. Ditambah gue juga very sensitive kan. Jadi ada hal-hal yang ada sesuatu deh dalam hidup gue, tapi gue nggak tahu apa gitu. Nah, ini. Ya. Udah kan akhirnya lu break di situ. Gue tetap siaran radio, tetap ya. Sparkling Sen juga kadang-kadang manggung, Ya, okay. tapi kan weekend Tapi udah only ya. Iya, weekend only. Tapi ya cuma baby apa. Jadi gue fokus kerja dan gue rumah dan gue bikin kantor. Di rumah. Enggak, waktu itu sempat sama orang lain sempat nyewa. Jadi ISO mulai banyak
mempelajari tentang periklanan karena gue udah beriklan Jadi, ya. Kayak post production. Audio post ya, Audio jadi post. PH. Jadi gue Oke. bikin audio post PH. Kita masih di musik tapi scoring music untuk ikan. Jadi ada sisi bisnisnya Jadi juga buat gitu. Iklan TV, digital kayak gitu. Jadi karena Iso juga banyak dampingin gue kalau rekaman, iklan, kadang-kadang gue siaran rekaman dia yang ngetik. Jadi dia udah paham. Di sana dia banyak belajar tentang scoring segala macam. Akhirnya kita bikin sampai sekarang kan pekerjaan kita itu, kantor kita itu di periklanan. Namanya Sparkling Studio itu. Nah, lu berarti kan fokus di situ. Fokus jadi kerja bukan menjadi performer lagi. Iya. Bisa dibilang. Itu bisa dibilang kadang-kadang aja ya. Iya, ya, kadang-kadang. Kalau lu bisa Tapi atau mau. Iya, kalau mau aja ya. Kan? Kalau Iya, mau bener. berarti. Karena fokus lu udah di keluarga sama di belakang layar. Di belakang layar. Lu membuat itu. Udah. Lu akhirnya fokus di situ. Sampai sekarang ini. Untuk kerjaan akhirnya beberapa tahun ke belakang karena Iso udah sangat expert akhirnya di bidangnya, Iya. gue udah lepas sih. Elunya Ya, ada beberapa pegawai juga kan. Kalau Isonya masih tutup? Iso masih, Iso terus elunya musisinya. enggak? Oke. Iso musisinya. Oke. Iso yang music scorer. Iya. Iso yang utama di sana. Nah, elunya jadi di rumah? Gue fokus di doing my purpose of life sekarang untuk mengerjakan account spirituality gue itu. Conspirator. Nah, Ya. ini yang akhirnya gue mau tanya. Gitu. Kenapa yang tadinya ya gue ngeliat lu kan, you are very, kalau bahasa kita ya, bahasa musik, rock and roll. Rock and roll itu ya. Dulu kan, lu tuh seru, orangnya seru gitu ya. Lu tuh pakaian lu nabrak-nabrak gila-gilaan, cuek-cuekan, ya kan? Karena nggak mau beli desainer, jadi baju gue thrifting dulu, baju Maksud thrifting udah ada dari dulu, udah ada. Sering lah di Bandung tuh banyak baju nggak tahu gue, thrifting. iya. Setiap gue kemana-mana Kan pasti. bukannya sekarang baru ketemu. Anak Tofu tuh bajunya thrifting semua. Ya kan, lu bajunya, pokoknya. Ya, itu baju-baju second semua itu. Fashionista lah. Gila loh. Iya kan dibilang gitu. Aduh, berarti Bekasi. Terus nggak ketahuan ya. elunya, wah itu kan seru gitu. Nah, tiba-tiba tadi lu bilang lu ke spiritual. Ini yang tadi gue bilang, gue sampai gue juga amazed juga. Itu lu diajarin siapa atau lu dikasih tahu siapa suruh ke situ atau gimana? Oke, sekarang ini menjadi spiritual. Pokoknya gue adalah seorang yang fokus di menjalani apa yang harus gue jalani di spirituality. Spiritual. Jadi bukan hal yang gue mau kesana terus gue melakukan, bukan. Jadi ini adalah sesuatu yang akhirnya gue temukan dalam pencarian gue dari umur 30 bahkan dari umur 15 tahun. Pencarian diri gitu. Jadi ada sesuatu yang makanya ketika udah sempat terkenal banget, uang juga nggak masalah, ya kan? Pengalaman hidup juga baik dari kecil juga. Tapi there's something missing about it apa gitu. Karena memang gue dari kecil juga banyak berpengalaman yang banyak question sebetulnya ya. Kayak ada hal-hal yang sangat dialami tapi tidak dalam level fisik. Kayak pengalaman-pengalaman dari umur 20-an itu gue sering mengalami secara aksidental. Kayak pengalaman tubuh ada di bumi, tidur, tapi roh energinya tidak. Tapi lu sadar? Maksud lu bisa sadar bahwa lu ada? Ya gue sadar, gue seperti bergerak, jalan, tapi nobody. Badinya tetap ada di sebuah ruangan tempat gue tidur misalnya. Tapi ini hal yang tidak gue prediksi. Jadi itu secara aksidental. Jadi umur 20 tahun. Pada saat itu lu gak ngerti dong? Ngerti sih, awal-awalnya pasti takut lah Fer. Karena kan, tapi itu itu umur 20-an awal ya. Tapi ditarik SD juga ada pengalaman metafisik gitu yang gue alamin. Tapi gue paham, gue adalah orang yang sensitif sama energi dari kecil. Cuman I don't talk about it gitu. Jadi gue nggak talk about it. Dan gue tahu gitu, there's something about my journey di bumi gitu. Jadi gue harus mencari tahu ini apa sih gitu. Karena intens banget ya pengalaman-pengalaman out of body experience, NDE. Itu benar-benar keluar. Lu ngerasain lu keluar dari badan lu? Iya, seperti itu. Menyeramkan ya? Nggak menyeramkan karena kan lu kita waktu awal pertama kan pasti. Iya pertamanya itu lagi di Palembang. Lu lagi tidur, tiba-tiba lagi tour juga. Ketinggalan badan gua gitu nggak? Iya kayak gitu, kayak gue jalan gitu loh, kok
kok gue nggak ada badan ya gitu. Gila. Something like that. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Aduh. Dan pengalaman itu itu hal yang sangat biasa kejadian sampai gue merasa bahwa ini bukan sesuatu yang aneh lagi buat gue gitu. Iya, okay. Tapi gue nggak pernah mikir bahwa ini ada apa ya, karena sibuk banget ya Fer. Nyari duit, gue kerja, pokoknya segala macam gitu lah. Gimana caranya kerja gitu. Karena kan banyak anak band juga. Ada additional pokoknya kita harus gimana caranya kerja. Jadi hal-hal kayak gitu. Dan gue juga bukan tipe orang yang suka gue nanya ke siapa ya, guru spiritual nggak ada juga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Anak-anak Tofu tahu ya. Anak Tofu tahu. Anton tahu sama Arif ya, karena mungkin kadang-kadang kalau kita di hotel, karena kan dulu manggungnya banyak sekali kan, jadi sering mereka tahu sih, mereka tahu. Laki lu berarti tahu dong sih. Nah pas nikah aku sempat bilang sama dia kayak bengong, kayak nggak percaya gitu. Kamu percaya? Kamu nyakain aku bohong apa enggak gitu? Iya. Terus tapi dia diem aja karena Isu kan pendiam kan. Tapi akhirnya this is real gitu, this is true. Tapi ya udah. Jadi akhirnya dari yang takut sampai akhirnya berani, akhirnya sampai satu titik di mana umur 40 itu kejadian hal-hal yang tidak masuk akal itu semakin aktif gitu, semakin intens di umur 40. Di situ gue banyak tidak lagi bekerja secara aktif, sudah tidak ada keinginan apa-apa. Akhirnya gue punya kesadaran baru waktu itu bahwa there's something about it. Apa yang gue alami dari SD, lalu umur 20-an. Akhirnya lu mengingat lagi ya? Bukan mengingat, tapi kayak bukan mengingat, tapi ada kekuatan dari dalam diri gue yang menyuruh bahwa lo nggak bisa diem aja. Oke. There's something about it. Sampai umur 40, tahun 2021 deh. Tak ada kejadian hal-hal yang nggak gue alamin ketika gue lagi mengalami out of body experience itu. Jadi ada beberapa hal yang gue alamin gitu secara. Kayak gimana tuh misalnya? Pokoknya kalau gue lagi out of body experience itu kadang gue suka kepental-pental gitu ya. Kadang ke langit, kadang ke bawah tanah. Ke bawah tanah? Iya memang begitu. Tapi gue kadang-kadang tidak mendrive gitu. It just happen. Oh lu nggak bisa? Kadang bisa gue drive. Gue dengar cerita ya. Zaman dulu kan memang ada yang bisa begitu. Iya. Dia bisa kemana gitu ya? Iya, kadang bisa juga. Kadang itu bisa dikontrol nggak? Akhirnya bisa dikontrol juga kadang. Kayak gue iya. misalnya mau ke rumah, ke kamar anak atau apa gitu. Kadang bisa, karena gue juga bingung. Loh kok gue keluar badan lagi? Bukan guenya mau gitu, but it happens almost every. Tapi lu sekarang belum bisa untuk gue mau keluar. Nggak, akhirnya, nah hal-hal kayak gitu kan, akhirnya lama-kelamaan kan buat kesadaran bahwa ada sesuatu di aspek yang lebih dalam yang terjadi dengan perjalanan jiwa gue. Ini roh energi kan. Nggak bisa kita diem aja. Ini message berdatangan gitu. This is something to do with spirit. Sign gitu spirit gitu. Dari situ gue banyak meditasi. Meditasi itu untuk menerima pesan. Meditasi itu dalam spirituality adalah kita menerima pesan. Ini berarti nggak ada hubungannya sama agama apa sih? Nggak ada ya? Spiritual itu dasar agama. Jadi sebelum agama lahir di tahun 0. Ya di tahun 0 itu, ya itu ke belakang itu spirituality. Jadi memang hubungannya dengan alam semesta ya. Alam semesta. Jadi energi Tuhan itu energi alam semesta juga, Fer. Jadi udah gue mulai banyak meditasi. Gue meditasi sampai ke Gili Trawangan. Dan gue selalu solo traveling. Sendirian? Ya, solo traveling. Laki gue di Jakarta kan ngurus kantor juga. Jadi gue udah bilang sama anak-anak gue, maaf ya mami harus pergi gitu. Karena ada hal yang harus aku mengisolate karena nggak enak banget gitu. Ada message yang I need to reach it. Tapi mungkin my frequency nggak bisa pairing gitu. Karena kan kalau guardian higher self, our angel, pelindung kita, mau memberikan pesan ke kita. Itu kan frekuensinya ada di dimensi tinggi. The purest energy. Kita nggak bisa diam aja. Kalau dalam spirituality kita harus pairing sama frekuensi tinggi itu supaya kalau ada pairing baru ada message masuk. Karena ini ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Tapi aku nggak tahu apa gitu. Itu semua manusia atau bisa merasakan itu atau enggak? Tergantung purpose of life-nya. Karena manusia di bumi ini kan bumi itu kalau begini dalam level spiritual, bumi itu sekolah, Fer. Kita ini student. Ya, karena Ferdi itu memiliki 2 tubuh. Tubuh Ferdi ini fisik. Makanya kamu kenal aku, Fla. Ini adalah kendaraan kita di sini, di bumi, sekolah bumi. Nah, tapi sebetulnya Ferdi juga ada tubuh yang lain yang tidak terlihat.
tubuh energi. Kayak roh. Yes, roh tubuh energi yang menyimpan seperti library secara energetik DNA, level energi yang mencatat perjalanan Ferdi selama evolusi jiwanya. Jadi reinkarnasi, setiap reinkarnasi, kan Ferdi nggak hanya dari laki-laki, kadang ganti-ganti gitu. Dicatat di tubuh energinya. Nah kalau tubuh fisik kita ini ketika kita meninggal, entah dikubur atau dikremasi, selesai hilang. Ferdi, elemen, hilang tuh. Indonesia atau Bandung, and then agama, segala macam hilang. Yang masih exist, yang immortal dan eternal adalah tubuh energinya Ferdi. Si roh itu. Si roh energi itu. Nah roh energi ini adalah yang meneruskan. Roh tuh jiwa kan? Ya bisa dibilang Ya, gitu ya. bisa, Roh okay. itu jiwa Soul, ya? atau soul ya soul. Dia bisa meneruskan karena kita akan pindah dimensi Oke. yang sesuai dengan frekuensi Ferdi ketika meninggal nanti gitu. Berarti ada yang percaya juga kan ada reinkarnasi ya. Ya, ada ya. yang percaya itu juga bisa dinyambung-nyambungin juga. Iya memang spirituality ya memang reinkarnasi karena evolusi itu namanya gini. Semua yang di alam semesta itu sedang berevolusi, Fer. Semua dalam timelinenya masing-masing. Evolusi adalah sesuatu yang tidak bisa di-reach dalam certain waktu yang pendek. Okay. Evolusi itu proses panjang dan perlahan dari sesuatu yang baik, belum baik menjadi baik. Jadi proses kayak pertumbuhan. Okay. Dan itu nggak mungkin hanya ada satu kelahiran. Okay. Karena umur roh energi juga banyak yang baby soul. Oh gitu. Oh iya, jadi maksudnya ada enggak begini. Jadi di ini kalau lahir baby soul. Oh enggak juga, enggak gitu. Gitu. Jadi umur kita di bumi tidak merepresent umur roh energi kita. Jadi nih, tubuh fisik ini tidak merepresent umur roh energi, tubuh energi. Ini kan tubuh fisik. Tubuh is different kind of thing. Contoh. Ada anak umur 15 tahun. Masih kecil ya, tapi dia adalah old soul. Esensi ya, old soul, jiwa tua. Esensi energi di badannya sudah tua karena dia sudah mengalami proses evolusi yang panjang di past life-nya dia, juga sudah banyak melakukan hal-hal yang sudah tua. Memang dia umurnya 15 tahun tapi dia tua. Itu yang disebut mungkin dia udah dewasa lebih awal gitu. Iya, dia kelihatan lebih dewasa. Mungkin anaknya lebih banyak pemikir. Ketika ngomong bijak, dia tidak mudah terseret dengan hal-hal yang mencelakakan. Dia udah punya kesadaran. Kesadarannya lebih tinggi dibanding anak-anak seumurnya. Nah, kalau kayak tadi lu ada bilang past life. Ya. Oke lah. Kalau memang benar itu ada, past life itu akan merubah nggak? Dulunya misalnya ya. Dulunya tuh dia orangnya begini. Akan kesini akan begini juga nggak? Nah di past life itu tubuh energi kita, itu esensi energinya, itu pasti dibawa dari past life. Makanya manusia itu berbeda-beda, Fer. Anak lahir kembar dari ibu bapak yang sama dong, ya. Tidak beda karena roh energi itu sifatnya individual. Oke. Yang twin adalah darah. Sedarah. Iya. Ya, itu level fisik. Fisiknya, DNA level fisik. Tapi kalau level energi, evolusi itu adalah proses masing-masing. Jadi walaupun bapak, ibu, anak, suami, istri segala macam, nggak ada yang ketika udah meninggal masing-masing kita membawa karma-karma buruk kita, karma-karma baik kita ditanggung sendiri-sendiri. Nggak ada yang mintain tolong gitu. Jadi proses individual gitu. Oke. Jadi gila ya. Ini dalam sih. Nah kalau gini, lu kan proses tadi lu bilang lu ada meditasi segala macam. Apa yang lu dapat akhirnya? Aku harus melakukan sesuatu, menyebarkan apa yang aku paham tentang kesadaran manusia, tentang spirituality, tentang perjalanan jiwa, dan bagaimana cara membuat esensi energi kita baik, supaya vibrasi kita tinggi dan memiliki frekuensi yang baik. Itu all about me apa buat orang? Buat semua orang. Jadi gue bikin account namanya Titik Kilau Jiwa. Titik Kilau Jiwa? Yes, ini baru setahun. Ada Instagram ya? Ada, baru setahun, tapi ya setahun lebih sedikit gitu. Oke. Titik Kilau Jiwa, di sana aku banyak menulis di 10 bulan pertama dengan anonim. Lalu mulai webinar, dan tahun depan mulai ada event of air gitu. Menyebar. Itu ngapain sih? Healing. Jadi kalau esensi energi manusia itu banyak yang belum baik karena masih ada trauma. Oke, berarti lu bisa lihat. Ya bisa membaca energi. Oke, sekarang gue deh.
Oke. Misalnya gue nih, lu bisa lihat energi gue. Ya, gue bisa membaca energi. Perlu gue mulai ya, gue baca dulu. Apa dari belum ngelihat gue udah langsung kelihatan? Perlu sebentar aja. Oke. Tentang apa maunya? Tentang Nggak tahu, ya? Oke. gue terserah lu. Oke. Duh, dokter. Sebentar ya. Ferdi waktu masih kecil dulu lo ini kurus pas kasih kecil. Kayak dan lo tinggal di sebuah rumah. Lo cantik. Hah? Jadi muka lo tuh cakep. Oh, oke. Ya, cakep. Tapi ada tetangga lo nih. Di rumah sebelah kanan, 3 rumah nenek-nenek sering ke rumah. Dia selalu bilang, aduh cantik banget deh kamu kayak perempuan. Oke. Dan lo nggak suka. Gue harus ingat-ingat. Oke. Oke. Terus. Karena lo cantik. Saking cakepnya jadi cantik. Oke. Nanti gue kasih lihat foto gue ya. Saking cantiknya itu. Terus lo punya, ya lo cantik gitu. Lo nggak terlalu banyak omong dulu waktu masih kecil. Cukup pendiam gitu. Tapi suka main juga dulu masih kecil. Lo punya inner child trauma, hubungan dengan ayah. Iya. Dengan Betul. ayah lo. Jadi lo tidak memiliki sosok yang ideal. Banyak kebingungan waktu umur 4, 5, 6, 7 tahun tuh mulai ngerasa ini kenapa ya kok kayaknya sepi banget hidup aku. Bener. Oke, terus Iya. kenapa kok aku berbeda sama yang lain? Mungkin ada beberapa temen yang berbeda gitu. Lo banyak pertanyaan, lo banyak menyendiri dan berkontemplasi, Fer. Gitu. Ini trauma lo masih cukup tebal ya. Ada yang harus bisa diregulasi. Yeah. Dan lo saat itu lo jadi merasa bahwa lo kurang berharga karena eksistensi lo waktu itu tidak terlalu dihargai karena nggak ada sosok ayah tadi ya. Jadi kayak lo banyak kebingungan gitu. Jadi lo sekarang efeknya ke masa tua lo ini, lo masih belum bisa menyayangi diri lo secara baik. Waduh. Self love lo kurang. Lo too hard, ya self love. Karena ada esensi energi yang masih negatif. Bukan lo nya negatif, ini traumanya di alam bawah sadar lo kayak gitu. Tapi lo karena lo jiwanya juga tua ya, Fer ya. Oh, gue tuh jiwanya tua? Ya, jiwanya tua. Lebih tua dari badan gue? Iya, of course. Kalau lo kan, kalau jiwa itu kan bisa ratusan ribu tahun, Fer. Iya, tapi maksudnya gue tua. Iya, termasuk yang bukan. Yes. Oke, terus. Lo, Ferdi di sini harus menyadari bahwa Ferdi adalah ayah yang baik. Tapi kadang-kadang Ferdi suka tidak terlalu yakin apakah saya sudah menjadi ayah yang baik. Suka ada pertanyaan itu, kayak questioning gitu. Padahal anak-anak lo nih sangat proud sama lo. Anak-anak lo sangat proud. Tapi lo nggak yakin. Dan suka inner self-talk lo suka nyala-nyalain diri. Suka nggak yakin, suka nggak ada self-worth gitu. Kayak ngerasa kayak kurang menghargai diri gitu, Fer. Nggak sayang sama diri lo gitu. Gue sayang sama keluarga doang. Nah itu dia nggak boleh kan, self love harus gini. Karena kalau dalam spirituality, vibrasi tinggi, yang paling baik adalah kita mencintai diri kita. Jadi ketika memang energi trauma itu masih ada di dalam badan seseorang, kita memang susah mempraktekkan self love. Karena dari kecil tidak diajarin untuk menyayangi diri sendiri. Iya sih. Gitu. Wah gila sih. Enggak, gue bukan gara-gara lu ya. Tapi itu yang memang gue rasain waktu kecil. Itu yang memang gue rasain waktu kecil, betul. Tapi gue yang masih belum ketemu adalah nenek-nenek itu sampai ya, gitu. Oh ya, ada dulu nenek-nenek itu ya. di tangga lo. Dan lo... Tapi gue memang dibilang kayak perempuan dulu. Cantik soalnya lo. Mukanya kayak perempuan. Iya, mukanya kayak perempuan cantik. Dan gue gak suka itu. Karena tetangga itu suka datang ke rumah lo, dia sering banget ke rumah lo. Ya. Aduh cantik banget sih, lo diginiin. Dan lo gak suka waktu itu. Nah terus umur-umur 7 itu memang gue kan bokap, gue takut sekali sama bokap. Gue takut sekali sama bokap gue. Jadi gue pernah ngerasa bahwa gue mah hayalan gue. Dan kayaknya yang deket sama gue tahu. Hayalan gue itu gue anak Presiden Soeharto. Oke. Hayalan gue nih, Presiden Soeharto ternyata datang. Kamu anak saya, kata dia. Akhirnya bokap gue di situ baru. Aduh, ternyata lu tuh kok dia mau dia. Enggak, gue milih bokap gue daripada Pak Soeharto. Bokap gue tuh sayang gitu. Itu hayalan-hayalan gue yang pengen di aku sama bokap gue. Itu benar-benar itu.
lo sering ada kejadian yang bikin lo sedih banget, lo suka menyendiri di sebuah ruangan di rumah lo, di belakang ada tempat yang lo nyaman di situ. Waktu kecil apa udah besar? Waktu kecil di rumah lo itu. Banget. Lo suka ada. Gue mainnya memang dan di lo belakang di situ, terus. ya di situ terus gitu. Iya. Tapi lo mikir tuh, lo nggak? Gue nggak tahu gue mikir apa, tapi gue ada. Tapi lo banyak berpikir gitu. Di situ gue tempat gue main. Ya, Memang di situ. gue kayaknya di tempat lain gue kayaknya harus di belakang itu. Iya, itu di Iya situ. benar. Iya, itu. Wow, gokil. Oke. Okay. Nah, lu kayak gini. Kelihatan jelas sama lu. Baca energi ya. I can channel your spirit guide gitu. Apa yang mereka katakan. Dan gue juga bisa ngebaca. Ya kurang lebih kayak gitulah. Bisa baca energi tuh emang kayak gitu. Tapi udah bahas yang lain dulu aja. Iya, tapi gue gak sih. Demi Allah gue beneran itu yang lu tadi ceritain. Oke. Oke nih, setelah itu, kan lu tahu, oh gue ada trauma. Trauma itu jelek? Trauma itu sesuatu yang terjadi sama kita, tapi bukan salah kita. Jelek ya buat kita? Karena kita sangat jelek. Sangat jelek. Karena kalau alam bawah sadar, trauma alam bawah sadar tuh kayak gini. Ketika kita umur 0 sampai 7 Fer, kita itu merekam, mengupload apapun yang kejadian di surrounding kita, situasi dan keadaan apapun itu, entah kenormalan, ketidaknormalan, kebaikan, ketidakbaikan, hal-hal yang pantas dan tidak pantas, semuanya kita serap tanpa izin kita. Sesuatu hal yang baik maupun tidak baik, yang kita izinkan ada di kita maupun tidak, yang kita tolak maupun tidak tolak, itu terupload di alam bawah sadar. Secara brutal, semuanya. Jadi nilai-nilai dalam keluarga, value dalam ketika kita dibesarkan, apapun itu deh. Jadi situasi dan kondisi, dan itu menjadi sebuah motherboard. Kayak landasan awal, tempat sistem operasi kita seperti apa. Jadi sistem operasi kita akan berlandaskan itu alam bawah sadar. Makanya berarti pengaruh banget dong. Sangat pengaruh banget. Jadi makanya kadang-kadang manusia itu dilahirkan dengan esensi yang karena roh energi kita itu dari energi Tuhan. Kita itu penuh kebaikan dan cinta kasih. Pokoknya sayang sama semua orang. Makanya kenapa di bumi ini banyak orang yang ada yang belum baik ya ekspresinya, ada yang menjahati. Yeah. Itu karena kebanyakan selain dari karma dari masa lalu yang belum terbayar, ada juga dari trauma itu. Karena trauma itu membuat cara kita menghargai orang, menilai orang. Jadi marah gitu. Jadi marah dan jadi sirik, jadi benci, ketidaksukaan itu gara-gara si landasan di alam bawah sadar. Wah. Ketika dia seorang roh yang umurnya tua, mungkin dia memiliki kesadaran yang berbeda. Jadi wound atau luka-luka di masa lalu, di inner child, dia bisa menflip jadi sesuatu yang malah bijak. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Ah, gue gimana? Bijak kan lo? Nggak tahu. Bijak dong. Bijak Tanya ya? anak-anak lo deh. Bijak apa? Bijak nggak? Bijak banget ya. Papa sayang. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi nggak ada yang salah dengan orang-orang itu. Karena setiap manusia ada di timeline perjalanannya, evolusi kita kan beda-beda gitu. Itu. Terus si alam bawah sadar ini makanya perlu di titik kilau jiwa, di account gue, di Canva, itu kita banyak memberikan pengarahan tentang how to do spiritual healing atau penyembuhan trauma level spiritual. Kalau level spiritual itu berhubungan dengan energetik, secara energetik dibenerin. Jadi esensi energi secara energetik yang diberesin dengan meditasi, meluruhkan helai-helai trauma, supaya kita bisa selaras lagi. Ada energi maskulin dan feminin selaras. Gitu. Tapi dengan level energi, kayaknya karena kita makhluk energi. Lu tuh di mana tempatnya? Gue nggak ada, gue masih di account. Gue paling webinar sekarang live di YouTube channel di Titik Kilau Jiwa. Setiap minggu malam itu sering meditasi rekoneksi diri. Jadi gue live. Ada YouTube-nya? Ada, tapi baru banget ya. jadi baru gitu. Gue boleh, semua orang boleh lihat? Boleh. Jadi di YouTube channelnya Titik Kilau Jiwa ada playlist guided meditation. Jadi ada trauma inner child, trauma pasangan juga banyak ya Fer ya. Yang bahas divorce, terus banyak abusive relationship itu ada. Terus ada yang awal-awal ada sekitar 12 guided meditation.
Jadi meditasi di-guided dengan aku sudah ngerekam semuanya, pakai musik yang frekuensinya itu memang healing frequency. Jadi dicari healing frequency. Dan ada playlist juga. 432 bukan? Ya 432 528 ya. Gue seneng dengan Ya, itu. terus udah gitu di playlist juga ada penyembuhan trauma level spiritual. Jadi ada video-video sekitar 24 apa 26 video. Itu bisa dibaca gimana cara meng-heal diri lo. Itu YouTube channel apa namanya? Titik Kilau sama. Jiwa. Titik Kilau Jiwa. Di Instagram juga ya. Di Titik Kilau Jiwa untuk yang ingin belajar ke dalam, untuk perjalanan jiwa, untuk menyadari kita ngapain sih di sekolah bumi. Apakah harus di alam semesta ini? Ya, di alam semesta kan kita lagi nggak selamanya di sini. Kalau memang sudah main ini udah segala macam, apakah benar tujuan kita hanya sekedar level physical material? Karena kita tidak hanya punya tubuh fisik, kita punya tubuh energi. Ada goal-goal secara energetik juga yang harus kita perbaiki dan kita usahakan. Kurang lebih kayak gitulah. Spirituality tentang itu. Tentang wah, kayak lu gue harus ngobrol di rumah nih. Boleh main karena ke rumah ketahuan tadi, kenapa dia bisa tahu ya? Lu sampai detail loh, men. Lu sampai ya? detail, gue seneng di belakang. Dan itu gue gak bohong, bener-beneran. Gue ada satu spot yang memang setiap hari gue di situ. Oke, yeah, it's your Ya, place oke. ya. Lo tenang di situ. Iya, gue tenang di situ dengan kalajengking, ular dan segala macam. Oke, banyak pohon-pohon ya. Iya, banyak merambat itu. Iya, pohonnya nggak terlalu agak nggak beraturan. Ya udahlah. Nggak apa-apa lah, it's okay. Tapi ya itu. Kan itu yang penting kan kita nyaman. Makanya gue lu tau gak, pas gue pindah dari rumah itu, gue senang sama lagu namanya House for Sale. House for Sale. Oh, oke. Zaman dulu. Iya. Karena kehilangan si spot itu. Oh, lu sering manjat pohon. Oh iyalah. Sering manjat pohon, suka main di pohon-pohon. Gue harus ketemu Waktu kecil. karena gue banyak yang mau gue tanya juga. Boleh ya, apa-apa ya? Ya, silakan. Oke, ini sih menurut gue ya. Menurut gue nggak tahu nih, gue baru pertama kali sih. Biasanya gue dibaca biasa aja lah gitu. Tapi lu sampai detail ya di situ. Dan yang penting yang tadi lu bilang. Ya. Gue punya trauma yang gue sendiri nggak tahu trauma gue. Karena trauma alam bawah sadar itu nggak akan pernah disadari. Berarti nggak sama. sadar Ya. Lu bisa, kita tuh bisa sembuhin itu. Yes. Oke. Dengan meditasi. Poinnya itu kan. Ya, karena secara energetik yang dibenerin, secara level energinya. Karena kita makhluk energi. Jadi gini. Titik Kilau Jiwa. Iya, gitu. Titik Kilau Jiwa, ingat ya. Di Titik Instagramnya Kilau ada, Jiwa, ya. di YouTube-nya juga ada. Ya. Oh, lu tuh di situ sekarang. Jadi lu Sekarang nggak gue total- nyanyi lagi. Nyanyi sih paling dulu ada reuni sebelum COVID, sempet sekali-sekali karena udah sibuk juga ya, anak-anaknya juga udah nggak bisa gitu, dan udah nggak terlalu ke musik. Lu udah ini. nyaman di sini ya? Bukan udah nyaman, gue menjalani purpose yang harus gue lakukan yang aja. harus lu lakukan. Ya, jadi ternyata blueprintnya menurut ketika lu- meditasi berjalan lama dan terus-terusan, message yang dilaluin adalah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupanmu di muda, lo cari uang, mungkin orang lihatnya jadi artis, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di level fisik dengan identitas aku yang sementara ini untuk cari uang. Tapi ada purpose yang utama katanya untuk memberikan kebaikan untuk orang lain, Iya, pasti. untuk Iya, membantu proses healing dan membantu manusia menemukan diri sejatinya. Iya. Jadi ya itu selama dari tahun 2001 meditasi terus, akhirnya ya udah seperti ini sekarang. Banyak konsultasi, banyak webinar membantu dan menemani. Lalu webinar tuh apa sih? Webinar itu seminar tapi online. Oh, Zoom. Ya, Gitu. seperti Kayak Zoom. gitu ya? Iya, iya. Oh, bego ya gue. Berarti kalau gitu gue suka webinar sebenarnya. Cuman gue nggak tahu itu namanya webinar. Iya pasti ya, Zoom meeting ya. Zoom meeting, ya, Zoom class, meeting. Zoom class, Setelah- webinar Zoom class. Mulai dari COVID kan mulai ada tuh. Iya, gitu. Oke, sekarang lo udah di situ. Ya. Kayaknya gue perlu lo. Ya boleh, main ke rumah, rumahnya dekat. Dekat kan sini gue ternyata ya ampun, gue tinggal jalan 13 menit tadi. Iya, gue tinggal ke situ di pas di deket Gojek, lu ada kantor Gojek? Di Kemang. Kantor Gojek ada Udah belok nggak ke ada, kiri. udah nggak Ya, tapi ada. udah nggak ada. Iya, kan, iya, di situ, betul. exactly di situ deket. Sekarang setelah ini, lu udah nggak mau lagi tuh. Gue pengen jadi tofu yang baru lagi. Gimana ya? Kayaknya semua kehidupan tuh pasti ada chapter-chapternya gitu. Ada hal-hal yang mungkin udah nggak terlalu menjadi
urusan utama dalam hidup gitu. Karena gue akan terus melakukan apa yang gue lakukan sekarang gitu. Dan gue bikin gerakan kemanusiaan juga kan. Apa tuh? Satu Cinta Semesta. Jadi lebih ke membantu manusia-manusia yang belum ke ini gerakan kemanusiaan kayak berbagi beras kayak gitu. Alhamdulillah. Udah 2 tahun ini Satu Cinta Semesta. Jadi dia selalu akan beriringan dengan Titik Kilau Jiwa. Jadi kalau webinar ada berapa persen aku kasih ke. Berarti kalau misalnya lu yayasan-yayasan bisa ke lu tuh ya? Apanya? Atau lu yayasan? Atau Gue belum bikin jadi yayasan, tapi suatu saat pasti akan gue bikin karena ini baru banget. Tapi sebetulnya kalau gerakan kemanusiaan itu dari tahun 2011 sih lewat Twitter tuh aku udah lu sempat udah mulai bikin. ya? Menjadi Ya, tapi kalau dulu lebih ke anak-anak sakit gitu. Ada beberapa kasus yang gue dari sakit menjadi sehat, ada yang sakit, ada yang meninggal juga gitu. Banyak mendampingi gitu, banyak bikin acara nah, gitu. kalau terus lu kan sekarang sudah membuat orang, membuat lu yang membuat. Ada satu tim song lagu lu yang menjadi tim song hidup mereka. Lagu lu membuat jadi tim song hidup mereka nih. Setiap mendengar lagu itu, ya ini gue zaman waktu gue ini. Itu kan fans. Oh dulu ya, Tofu ya? Tofu. Oh, Oke. Nah, itu gimana nasibnya tuh? Kalau dia pengen lu si Tofu. Gak apa-apa sih, kita manggung kok 2 tahun lalu. Aku sempat Si ke Taiwan. Tofunya masih bisa? Tofu kemarin sempat tahun lalu, 2 tahun lalu sempat ke Taiwan manggung. Serius tuh? Ada yang ngundang. Terus sempat main di playlist di Bandung. Iya, itu 2 tahun lalu. main. 3. Itu aku main di situ. Iya, kayak semua band main kan? Iya, pokoknya di Bandung deh. banyak Ada banget. ada 3 panggung itu. Oh, banyak. Gede. Aku main di situ. Main juga. Jadi reuni sebenarnya kadang-kadang aja. Nah, jadi kalau lu misalnya ada orang mau main, ya kalau lu lagi mau, oke gitu. Gini, anak Tofu itu banyak yang di luar kota. Terus Arif juga dia kerja kantoran. Oke. Jadi kalau manggung hanya weekend. Oke. Terus Anton juga sama. Dia itu kerjanya kalau nggak di Gresik, di Kalimantan. Oke. Karena ngurusin proyek-proyeknya dia itu emang kayak gitu. Jadi terus Uya juga udah anggota DPR ya kan. Kalau mau reuni berempat juga itu susahnya minta ampun. Ya berarti kalau lagi bisa, lu pasti bisa. Pasti Ya, nggak bisa. bisa-bisa aja sih. Karena lu, anak-anaknya. Lu memang seneng musik kan sebenarnya. Ya pasti gimana pun juga Tofu ya it's my kehidupan aku di masa muda gitu. Spirituality itu nggak harus menjadi wah aku berspiritual, aku banyak membantu misalnya ya menemani teman-teman Titik Kilau Jiwa yang menyembuhkan terus aku nggak mau nggak gitu nggak kayak gitu. Spirituality ya, itu buat yang penting sih, kita baik, kita aja. baik, kita memberikan kebaikan, kita fokus sama energi kita seperti apa. Karena esensi energi manusia itu kan selalu bisa kita perbaiki dengan keluhuran batin kita gitu. Santai-santai aja, mau nyanyi aja. Aku masih seperti yang dulu, Fer. Oh masih ya, masih. Cuma kalau dulu kan rambutnya merah, ini gitu. Ya udahlah umur 20-an juga ya kan. Sekarang berapa umur lo, Fer? 54 mau. Arich gue masih kepala 4, tapi sebentar lagi pasti ini bakal in the club. Iya, pasti lah. Iya, tapi bukan itulah sih. Yang penting itu kan just number deh. Ya, tapi kalau yang penting buat gue adalah orang itu ada progres. Ya betul. Karena kalau nggak ada progres masih gitu-gitu aja, gue bingung sih sebenarnya. Kalau number sih udah pastilah. Hidup itu harus bertumbuh secara gradual. Ya, terus apapun ya dalam hal apapun. Karena memang di sekolah bumi kita harus begitu, nggak bisa stagnan. Nah, harusnya ya. Terus ada lagi. Apa lagi? Berarti kalian kalau memang bisa waktunya dan segala macam bisa ada. Bisa. Oke. Bisa. Ya berarti kalian tenang. Kalian dengerin. Cuman ada ngeluarin album apa sih? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi belum. Cuman kalau mau ada bisa. Tapi mudah-mudahan pas bisa semua. Ya. Kalau tuh enggak, aku pengennya Franya aja bisa juga. Enggak sih, nggak bisa. Enggak ya. Jadi harus Tofu. Dulu kesian, dulu selam, susah harus tungguin mereka kumpul dulu baru. Harusnya mahal tuh. Apanya? Gitu. Itu jadi mahal tuh kayak gitu tuh. Karena apa? Karena susah. Elemen juga susah lah. Oh elemen mah ada panggung ya yuk gitu terus anak-anaknya. Soalnya lu aktif banget. Karena kan mereka pada kerja. Oke. Weekend tuh pasti udah. Manggung udah, ya? Manggung. Cuman dibatasin aja sama keluarga tuh nggak boleh lebih dari 6 gitu. 6 apa? 6 manggung aja. Karena kita udah pernah cobain 8 nih satu minggu. Sebulan ya? Sakit. Sakit ya?
Makanya pada masuk angin. meditasi kesehatan. Nah itu, ya gue mau dong, gue mau ikut. Ada di. Bisa ya. Iya, bisa Tapi gue ada di online, jadi bukan. Meditasi kesehatan bisa dilakukan sendiri di guided meditation di Titik Kilau Jiwa ada. Ada ininya, ada guide-nya. Ya. Tapi kalau rekoneksi secara live YouTube juga ada. Oh, bukan yang lu nggak punya yang tempatnya lu juga datang? Tempat datang ada. Mulai minggu depan Titik Kilau Jiwa itu baru ya. Titik Kilau Jiwa itu baru setahun lebih ya. Okay. Tahun depan Januari tanggal 31 ada acara pertama event mengenai penyembuhan trauma dan spiritual awakening itu di Gripa Studio jam 2 siang. Datang. Sabtu ini datang ya. Maksudnya gue bisa datang? Iya, bisa datang. Di mana? Gripa Studio. Daerah mana? Jalan Marga Satwa, deket banget. Deket dong. Iya banget, deket banget. Boleh diundang. Iya boleh dong. Jadi nanti di sana akan ada spiritual awakening dan penyembuhan trauma. Jadi kayak pakai big screen gitu, kayak seminar. Lalu tanya jawab tentang what's happening in your life dan banyak yang lagi trauma gitu. Apapun itulah tentang level energy, tentang spirituality. Lalu ada meditasi bersama. Ini agak lama tapi tiduran ya. Jadi gelap semua pakai lilin-lilin. Iya dong, pakai madu di guided gitu. Gue pernah ya. Gue pernah waktu pas gue bilang tadi, adik gue pernah neri apalah tentang ilmu kesarafan. Iya, kayak gitu. Dan enak loh. Dan setelah itu akan dilakukan energy blockage removal, pakai energy healing. Gue yang akan melakukannya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ikut ya. Ya, untuk teman-teman yang dalam sapa-sapa pergi aja. Kan kadang-kadang gitu suka bingung ya ngomong-ngomongnya. Ada semuanya di Titik Kilau Jiwa dan Titik Kilau Jiwa Event. Jadi ada 2, Titik Kilau Jiwa dan Titik Kilau Jiwa Event. Itu mulai tahun depan akan lebih aktif. Akan ada bikin meditatif piknik in the garden. Oh iya. Ya, jadi kayak grounding, tahu kan grounding? Iya, tahu. Ya, grounding supaya kita secara energi selaras. Iya. Jadi mungkin jam 7 pagi di kebun, kita di karpet, kita meditatif gitu, piknik gitu, sambil mindful lunch, sambil walking meditation gitu. Aku banyak sekali bikin-bikin kayak gitu. Berarti ini keluarga juga bisa ya? Bisa sih, lebih ke dewasa sih. Kalau anak kecil enggak ya? Iya, anak-anak dewasa ya, lebih ke dewasa dan manusia-manusia yang sedang ingin menghealing traumanya. Jadi perjalanan jiwa ke dalam ya, untuk teman-teman yang sedang berproses, sedang menyembuhkan luka trauma ya. Silakan follow Titik Kilau Jiwa. Ya, follow Titik Kilau Jiwa atau Titik Kilau Jiwa Event ya untuk dan ada juga di sini Fla juga ada. Nanti gue kasih semua di sini ya. Ya, Fla-nya nggak aktif nih. Nggak aktif ya? Itu kurang aktif yang 2 itu ya? Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Aku kurang aktif. Agak gaptek soalnya. Buat kalian ya kan suka nih anak-anak zaman sekarang, aduh gue butuh healing nih, healingnya kemana? Healingnya tuh lihat-lihat belanjaan gitu. Perempuan langsung jadi humoris. Kelihatan tapi perempuan itu stimulan. Jadi humoris pada saat di mall. Nah makanya kalau di bumi itu ya, tunggu dulu Fer, itu di mall itu humoris ketawa-ketawa. Lucu. Iya, terus beli. Tapi sebentar aja tuh Fer. Iya sih. Ya seminggu udah bosan drop lagi. Karena bukan secara energetik dibenerin. Nah, itu namanya stimulan. Stimulan macam-macam. Rokok. Apa itu stimulan ya? Ada lagi stimulan kayak misalnya olahraga terlalu lama atau mungkin vacation mulu atau mungkin kongko terus gitu. Jadi ketika dia sendiri hening, dianya nggak mampu hening, maka dia akan mencari hal-hal yang bisa membuat dia fun. Gitu deh. Shopping. Gue stimulan mulu orangnya. Stimulannya apa? Itu harus rame. Iya. Karena gue kalau sendiri langsung nanti kita meditasi sama-sama. Harus healing ya. Nah, makanya buat yang zaman sekarang nih kan orang pengen healing, ini the real healing. If you have something yang healing, kita malah sometimes kita nggak tahu ya kalau gue ngomong. Nggak akan pernah tahu. Jadi kalau kita punya trauma alam bawah sadar, kita nggak akan sadar. Nggak akan sadar. Ada nih ekspresi-ekspresi yang nggak ketahuan ya. Kalau ketika kita masih punya trauma, kita sering ada rasa ketidaksukaan sama orang tanpa alasan. Oh iya? Ya. Kalau suka sama orang tanpa alasan juga, kalau itu gatel itu. Tapi lo nggak pernah gitu kan dulu? Boleh baik ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh tuh anaknya marah. Anak-anak gue udah jadi guard gue. Lucu banget ya? Nggak sih. Seneng banget deh. Gue sih seneng nih denger gini karena mungkin gitu ya, kan gue belum ke lu. Yes. Mungkin sesuatu yang gue perlukan ada di sana. Yes. Karena pas lu tadi ngomong, lu kok lu bisa tahu ya gitu. Banyak hal yang nggak akan gue ceritain, tapi gue, kenjing kok iya ya gitu. Nah, kan jadi gue pengen tahu ya jadinya akhirnya. Ya mudah-mudahan baca energi kayak gitu. 31. Nanti gue WA lah. Ya, lu WA gue. Gue undang ya.
Kita meditasi. Fla, Ya, thank you. sama-sama. Ini gue banyak Maaf dapet ya. banget nih. Gokil tapi. Thank you lu- juga. Senang banget ketemu lo karena kita kan Iya. kita kan remaja 90s ya Ya, kan. kita seangkatan di musiknya juga. betul. Terus udah gitu. Umurnya juga nggak Lu jauh. menghilang. Hilang ya? Hilang banget ya? Lu hilang dan gue gak tahu lu kemana. Akhirnya gue cari secari-carinya. Akhirnya gue dapet lu. Ini kan Fla banyak ya. Hah, Fla nih. Pas gue liat mukanya. Nah iya bener nih. Akhirnya gue follow. Akhirnya gitu? gue DM. Oke. Gue gak dapet lu dari mana-mana. Lu gue nyari. Gue nyari. Thank you so much ya Fer. Iya. I'm so Dan happy to be here. Makasih Akhirnya banyak. gue bisa dapet. Bisa datang sini tadi. Juga sama Iso ya datang sini ya. Iya. Dan gue kaget dengan apa yang lo lakukan berbeda sekali sama yang dulu. Iya, beda banget ya. Lu Itulah dulu- hidup ya. Iya. Dan Kita nggak ini bisa. in the good way ya. Maksudnya Iya. lu tetap, Makasih. lu datang dengan, gue bilang, kok auranya enak banget ya gitu. Terus pas lu ngomong, lu wisdom juga sekarang. Wah enak deh. Thank you. Thank you. Terima Gue kasih yang thank banget. you lu udah datang. Thank you. Thank you, dan gue apapun yang lu kerjakan mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang positif terus. Makasih. Dan semuanya hasilnya baik. Makasih. Harus ya. Thank you banget. Pokoknya Harus baik-baik terus Harus kita semua baik-baik ya. terus, Dan ya. semuanya yang lagi nonton juga harus baik-baik. Harus ke arah yang lebih baik gitu. oke. Buat kalian yang nonton sampai habis, jangan lupa di sini ada Instagram yang gue kasih di sini. Kalian kalau pengen tahu, pengen lihat ada apa sih yang tadi kita obrolin. Hah, gue tuh gimana sih? Nah, lu ntar bisa follow. Terus ada YouTube channelnya juga. Nanti ada di caption gue. @kilau jiwa. Nah ini sama semuanya. Ada yang event juga, ada yang ininya. Dan tadi kalau yang apa sih tadi kelewatan, lu lihat dari depan lagi, lu dengerin ceritanya. Titik Kilau Jiwa banyak ngebahas segala sesuatu tapi dalam konsep energi. Oh, Jadi konsep energi gitu. konsep energi yang ada di badan kita. Dan itu gue juga baru tahu. Ya, dan gue kayaknya harus banyak tahu nih. Jadi thank you yang udah nonton sampai habis. Thank you juga Fla. Makasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Sebarkan kebaikan. Bye. Bye-bye. Thank you.